Kita sudah diselamatkan, saatnya kita berbagi keselamatan kepada yang lain. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan menjadi kesaksian. Kita temukan Alkitab pribadi kita, Kisah Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 48. Kita baca bersama-sama, Bapak Ibu siap? Jemaat yang diberkati, kita bersuara baca bersama-sama 1, 2, 3. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Terus itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, itu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, apa? Yang adalah Tuhan dari semua orang. Kalau Bapak Ibu baca ini keras-keras, Bapak Ibu sudah jadi kesaksian. Amin. Amin. Bagaimana kita hari ini belajar menjadi kesaksian? Yang baca aja harus jelas. Amin. Yuk kita ulangi pada ayat yang ke-35. Dengan iman kita, orang lain dengarkan, orang lain tumbuh iman. Ya. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Terus itulah firman yang Ia sampaikan kepada orang-orang Israel, damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Bukankah damai sejahtera yang dicari semua manusia di muka bumi ini? Damai sejahtera itu hanya ada di dalam Yesus. Amin. Sama-sama katakan, damai sejahtera hanya di dalam Yesus. Puji Tuhan. Kita sudah jadi kesaksian, saat kita berkata itu kita jadi kesaksian, orang lain dengar. Ya, Bapak Ibu. Ya, kita akan lanjutkan ayat pembacaan, ayat yang ke-37 sampai 48. Kita mulai ayat 37. Kamu tahu segala sesuatu terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberikan oleh Yohanes, terus yaitu lebih keras bagaimana Allah mengurapi Dia dengan yang kuat kuasa, Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik, sebab Allah menyertai Dia. Terus dan kami adalah saksi dari segala sesuatu diperbuatnya di tanah Yudea maupun dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim. Semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Terus ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu Ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian minta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, inilah kisah bagaimana Rasul Petrus berkhotbah, berbicara, bersaksi kepada khususnya Kornelius. Ya, di Kaisarea ada seorang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Itali. Ia saleh serta sisi rumahnya takut akan Allah, memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Kalau Bapak Ibu baca di ayat 1, Kisah Rasul pasal 10 ayat 1. Itulah profil mengapa Petrus bercerita, bersaksi kepada Kornelius. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita hari ini akan belajar menjadi kesaksian. Siapa yang menjadi saksi tentang keselamatan? Siapa yang menjadi saksi bahwa Yesus Kristus mati dan bangkit? Siapa yang menjadi saksi pada saat itu Yesus berjalan berkeliling menyembuhkan orang, mengusir setan, berbuat baik? Petrus bersama teman-temannya. Jemaat yang diberkati Tuhan, Petrus melihat, mengalami, menyaksikan. Sehingga Petrus juga dengan yakin, dengan percaya menyampaikan apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasa mengenai kuasa Yesus yang dahsyat luar biasa itu. Bagaimana Petrus yang pernah juga mengecewakan Yesus, tapi Petrus kembali dipulihkan komitmennya untuk mengasihi Tuhan.
Ketika Yesus mau disalib, Petrus menyangkal 3 kali, kita tahu itu. Dan ketika hilang harapan, Petrus kembali kepada masa lalunya. Apa masa lalu Petrus? Kembali mencari ikan. Tetapi dalam kuasa kebangkitan, Yesus datang kepada Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakan domba-dombaku. Sampai 3 kali. Tuhan ingin pulihkan komitmen kita. Amin. Tidak peduli latar belakang kita, masa lalu apa, pernah kecewakan, tinggalkan Tuhan. Hari ini kalau ada firman Tuhan, mari bangkit kembali. Amin. Bergairah kembali mengasihi Tuhan. Seperti Petrus, dia dengan semangat bersaksi dalam kuasa kebangkitan. Petrus bersaksi bahwa Tuhan tidak membedakan orang, kata Petrus. Ya, kita tahu kisah ini bagaimana Petrus terus memberitakan tentang apa yang dia saksikan. Yang disaksikan ya tentang Yesus mati dan bangkit, Yesus berbuat baik, Yesus mengasihi, Yesus memberi kepercayaan lagi. Jemaat yang diberkati Tuhan, Petrus bercerita panjang lebar bersaksi tentang Yesus karena Petrus menyaksikan, melihat dan mengalami. Saya percaya Bapak Ibu juga kalau menyaksikan, mengalami kejadian peristiwa, pasti Bapak Ibu cerita. Betul? Ya, pasti menyaksikan ya. Saksi ya Saksi adalah seorang yang memiliki informasi, seseorang yang mengalami kejadian, seseorang yang mengalami peristiwa itu. Dan dia punya informasi, sehingga dia bisa bercerita, menyampaikan sesuatu yang dia alami. Hari ini kita belajar menjadi kesaksian. Bagaimana menjadi kesaksian kalau kita tidak pernah mengalami Yesus? Bagaimana kita menceritakan tentang Yesus kalau kita tidak pernah tahu tentang Yesus? Yang kita tahu Yesus ada, yang kita tahu Yesus itu dahsyat luar biasa, kita tahu dari Alkitab. Karena itu jemaat Tuhan tidak bisa lepas dari firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pegangan hidup kita. Amin. Ya. Kalau hati kita limpah firman, yang keluar firman. Kalau hati kita iri dengki, yang keluar iri dengki. Kalau hati kita kecewa, yang keluar kecewa. Pastikan hari ini firman Tuhan tersimpan, tertanam di hati kita. Amin. Yakobus menuliskan firman itu sanggup menyelamatkan jiwa kita. Amin. Karena itu momen setiap ibadah jangan lewatkan. Walaupun di rumah kita dengan sikap hormat, dengan sikap takut kepada Tuhan, menghargai firman Tuhan. Amin. Karena firman itulah yang sanggup menyelamatkan kita. Ya. Kalau firman itu diambil oleh iblis, maka tidak ada iman, tidak percaya dan tidak selamat. Ya, karena itu kita perlu firman disimpan di hati. Amin. Amin. Jangan biarkan firman sudah disimpan di hati, ada godaan iblis mau ambil, jangan biarkan firman itu kita lepaskan dan kita biarkan iblis bertahta di hati kita. Biarkan firman itu bertumbuh di hati kita, ada iman. Amin. Sehingga kita mampu bersaksi. Menjadi saksi Kristus, kita mengalami Kristus. Di Alkitab, Petrus jumpa Yesus, hidupnya berubah. Sakyus jumpa Yesus, hidupnya berubah. Badannya pendek, ketika jumpa Yesus badannya tetap pendek. Amin. Tapi hatinya berubah. Amin. Yang jemaat tahu tentang Sakyus apa? Yang paling pertama, pasti nomor 1 badannya pendek. Memang begitu, setiap orang suka lihat kekurangan orang. Ayolah kita sekarang bertobat, punya pemikiran yang baru. Apa yang Bapak Ibu tangkap kalau kita berbicara tentang Sakyus setelah dia jumpa Yesus? Apa? Yesus berkata, aku mau numpang di rumahmu. Saya punya iman ketika Yesus numpang ke rumah Sakyus dikasih makan. Bukan hanya Yesus, krunya juga, murid-murid Yesus juga dikasih makan. Amin. Orang yang sudah jumpa Yesus hidupnya berubah itu bisa memberkati, kasih makan orang. Amin. Dulu pelit, sekarang memberkati. Amin. Siapa yang aminnya paling nyaring di rumah ini? Tolong berikan persembahan terbaik untuk Tuhan. Amin. Itu jumpa Yesus. Perempuan Samaria, ya, jumpa Yesus. Takut, malu, tidak percaya diri, banyak dosa, tidak pede, kosong, hampa hidupnya. Sehingga ketika dia ambil air jam 12 siang. Karena dia tidak ingin jumpa orang lain, karena malu. Tetapi setelah jumpa Yesus, hidupnya berubah. Berani bersaksi, bawa jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Kenapa sampai dia bisa bawa jiwa-jiwa datang kepada Yesus? Karena dia mengalami jumpa Yesus dan hidupnya diubah. Dia merasa diterima, dihargai oleh Yesus yang selama ini dia cari. Semestinya orang percaya, orang Kristen yang sudah jumpa Yesus, mengalami Yesus, hidupnya berubah melalui sikap hidupnya hari-hari. Amin. Tidak takut lagi, berani bersaksi. Puji Tuhan. Kenapa kita bicara tentang menjadi kesaksian?
Karena ini Alkitabiah. Yesus berkata sebelum dia terangkat ke sorga, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka senantiasa, aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Amin. Itulah yang pesan Yesus sampaikan kepada murid-murid. Pergilah, beritakan Injil, jadikan semua bangsa muridku. Bersaksi, ya, sampai Tuhan datang. Gereja harus bermisi. Nah, misi yang harus kita jalankan yang sesuai Alkitab adalah menjadi berkat. Sebelum kita ke sorga, orang percaya diharapkan menjadi kesaksian. Sama-sama katakan, saya menjadi kesaksian. Amin. Setiap hari dalam kehidupan nyata. Amin. Ya, menjadi kesaksian bukan seperti ini. Maksudnya seperti ini begini. Ketika ibadah gitu, wah haleluya, puji Tuhan, angkat tangan, wah luar biasa. Ya kan? Shalom Bapak Ibu, ya kan luar biasa semua. Kalau di gereja itu semua manipulasi bisa. Tapi bisakah kita ketika ada nomor telepon yang tidak kita kenal kita bilang shalom selamat pagi? Pasti paling-paling nggak gitu. Nah siapa nih? Ya kan? Ini Pak Pendeta Yusak. Oh Om Gembala apa kabar? Shalom Om. Ya kan? Mestinya kalau kita punya integritas, entah siapapun yang telepon kita tetap baik. Amin. Orang yang percaya Yesus bukan hanya sekedar kalau sakit disembuhkan. Kalau susah dihiburkan. Terus apa lagi? Kalau sulit berkat diberkati. Ya. Bukan hanya sampai situ. Ya, biasanya kalau orang, kenapa kau percaya Yesus? Nanti kalau mati masuk surga. Jadi itu aja yang dia tunggu. Kalau mati masuk surga. Semestinya orang percaya menjadi kesaksian seumur hidupnya. Amin. Selama dia bergerak hidupnya berubah menjadi kesaksian. Semestinya kita menjadi kesaksian. Apa itu menjadi kesaksian? Kita mampu setia sampai akhir. Sama-sama katakan setia sampai akhir. Amin. Ya, setia sampai akhir. Bukan cuma setia 1 bulan, 2 bulan, 1 minggu, 2 minggu. Sampai akhir. Sampai selesai. Amin. Melayani sampai selesai. Ikut Yesus sampai selesai. Amin. Ibadah sampai selesai. Amin. Ya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita mau setia sampai akhir. Itu tujuan kita. Serupa seperti Kristus. Kita kan semakin hari semakin diubah serupa seperti Kristus. Itu tujuan hidup kita. Jadi sekarang menjadi orang percaya bukan nanti kalau aku susah dihiburkan, nanti kalau aku sakit disembuhkan. Bukan hanya sampai level situ. Sekarang level iman kita orang percaya kepada Yesus. Kan Kristus mau datang sebagai mempelai. Kita dipersiapkan gereja Tuhan menjadi mempelai yang dewasa. Dewasa itu mau mengerti, mau mengasihi, mau memberi, mau memberkati. Kristen kanak-kanak minta dimengerti, minta dipedulikan. Pokoknya minta terus. Kalau aku ke gereja nanti gereja kasih apa buatku. Nanti kalau aku sudah pelayanan nanti Tuhan berkati aku apa tidak. Nanti kalau aku sudah kasih perpuluhan nanti aku dijagain apa tidak. Nanti kalau aku sakit nanti aku dikunjungi apa tidak. Nanti kalau aku mati ada kuburannya atau tidak gerejanya. Bukan sampai level situ pikiran kita. Tapi kita apa yang sudah kita berikan terbaik untuk Tuhan hari ini. Apa yang sudah diubah oleh Tuhan hari ini. Apa yang harus kita kerjakan hari ini. Itu menjadi kesaksian. Ya. Bisa menjadi kesaksian, kita bisa menjadi misionaris, berangkat kemana, pelayanan kemana gitu ya. Pendeta umumkan kita akan melakukan pelayanan misi ke daerah yang sekitar perjalanan 8 jam. Ya, kiranya Tuhan memberkati. Kata Pak Pendetanya ngomong gitu, tapi jemaat gak peka-peka. Intinya tuh kasih duit lah persembahan untuk bensin kah gitu, amin. Kalau gak bisa berangkat, amin. Ya. Tuhan saya rindu melakukan pelayanan misi, tapi saya juga sambil kerja. Ya udah Tuhan uangnya yang berjalan, begitu. Saya mendengar amin yang luar biasa keras. Puji Tuhan. Ya, iman saya bergelora. Haleluya. Ya. Puji Tuhan. Ya. Menjadi kesaksian adalah dulu tidak ibadah, sekarang ibadah. Dulu tidak melayani, sekarang melayani. Amin. Dulu minta dilayani, sekarang melayani. Dulu sakit hati, sekarang pulih hati. Amin. Gak ada yang amin. Amin. Oh ada amin. Nyaring saya gak dengar. Ya. Dulu hidupnya sembrono, tidak terkendali. Sekarang hidupnya tertib, terkontrol, terarah. Dulu hidupnya sembarangan, ambil keputusan. Mau kemana-kemana, mau kerja, mau nikah, mau ini, mau itu. Tanpa tanya, tanpa konfirmasi dengan Tuhan. Tanpa koordinasi dengan hamba Tuhan. Tanpa koordinasi dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga biasanya salah langkah.
Sekarang sudah berubah menjadi kesaksian. Tanya dulu hamba Tuhan, bagaimana ini? Berkaca dengan firman Tuhan, bagaimana ini? Seperti itu Bapak Ibu, orang yang menjadi kesaksian hidupnya berubah. Amin. Dulu kata-katanya kutuk terus, sekarang kata-katanya memberkati. Sekarang kata-katanya memberkati. Dulu perkataannya mengeluh terus, sekarang perkataannya memberkati, mengucap syukur walaupun masih bergumul. Amin. 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 Terima kasih Tuhan memberkati. Memberkati. Dulu perkataannya menggerutu, ya kan? Dulu kalau emosi hatinya tidak nyaman, disakiti, dilukain, hatinya merasa tidak adil, perlakuan tidak nyaman, dikecewakan, langsung pasang status. Ya. Tapi sekarang sudah menjadi kesaksian. Ketika firman Tuhan disampaikan, langsung tulis ayat-ayat firman Tuhan. Amin. Haleluya. Dulu pasang status tentang kekecewaan hatinya, dia luapkan gitu, ya kan? Dia lega, terus orang lain tonton tentang ya isi hati kita. Saatnya kita berubah. Amin. Amin. Sekarang saatnya statusnya rohani memberkati. Hari Minggu selamat beribadah, God bless you, ya kan? Hari Senin roh halus statusnya. Itu dulu, sekarang sudah bertobat. Amin. Hari Minggu sampai hari Minggu tetap rohani. Menjadi saksi Kristus itu karena Roh Kudus. Kita tidak punya kemampuan untuk berubah. Kita tidak punya kemampuan untuk bersaksi. Tapi kuasa Roh Kuduslah yang buat kita mampu dan sanggup. Amin. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Roh Kudus akan turun atas kehidupan kita supaya kita menjadi saksi, diberi kuasa. Sama-sama saya katakan, saya diberi kuasa. Lebih keras, saya diberi kuasa. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk apa? Roh Kudus diberikan buat kita supaya kita berani bersaksi, mampu bersaksi. Amin. Amin. Ya, bukan aku minta Roh Kudus supaya aku bisa merinding begitu, merasakan Tuhan, ada damai, sukacita, terus sudah. Tidak seperti itu. Kita minta Roh Kudus supaya Roh Kudus memampukan, membuat kita sanggup melakukan firman Tuhan, hidup jadi kesaksian, hidup jadi berkat. Saya percaya ketika Roh Kudus memenuhi seseorang, Roh Kudus akan menuntun orang itu kepada seluruh kebenaran. Kebenaran itu firman Tuhan. Kalau seseorang dipenuhi Roh Kudus, dia akan suka firman Tuhan. Dia akan dituntun kepada kebenaran firman Tuhan. Kita kan manusia jujur yang tidak bisa hidup benar, ya kan? Hobinya bikin yang antik gitu, bikin yang salah, yang aneh-aneh gitu, yang usil. Itu manusia, ya cenderung berbuat dosa. Tapi kalau seseorang itu dipenuhkan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan tuntun manusia itu kepada seluruh kebenaran. Kebenaran itu yang memerdekakan kita. Kebenaran itulah firman Tuhan. Sehingga yang kita lakukan yang benar. Kalau kita lakukan yang benar, kita tidak takut. Amin. Karena kita tidak salah, kita damai. Perlu enggak firman Tuhan? Perlu kebenaran itu memerdekakan kita. Amin. Supaya yang kita lakukan benar. Walaupun kebenaran tidak populer, dia tetap kebenaran. Walaupun kebenaran tidak disukai banyak orang, tetap kerjakan kebenaran oleh pertolongan Roh Kudus. Amin. Maka Roh Kudus itu akan menolong hidup kita, mampu bergerak bersaksi, mempermuliakan nama Tuhan. Ya. Semestinya orang percaya menjadi kesaksian adalah dia mampu bercerita tentang keselamatan di dalam Yesus. Sama-sama katakan, mampu cerita tentang keselamatan di dalam Yesus. Petrus berbicara kepada Cornelius dan bersaksi. Kalau kita buka Alkitab ayat Kisah Rasul pasal 10 pada ayat yang ke-34. Ya, ini sebenarnya kebinekaan kalau kita di Indonesia. Ya. Tuhan cinta segala bangsa ya. Ayat 34, lalu mulailah Petrus berbicara katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Amin. Puji Tuhan. Itu sudah kata-kata penghiburan, itu sudah pernyataan yang menghiburkan. Di dalam Kristus tidak ada pembedaan derajat, sama semua. Laki-laki perempuan sama dalam Kristus.
Amin. Kita berharga di hadapan Tuhan. Ya. Itu kan sudah menjadi kesaksian penghiburan buat kita. Lanjut ya. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran apa? Berkenan kepadanya. Berkenan kepada Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, pasti Dia memberkati kita. Amin. Amin. Ayolah hidup benar. Ayolah kita mengamalkan kebenaran. Kita tidak bisa hidup benar, tapi kita mampu hidup benar kalau Roh Kudus tuntun kita. Karena itu perlu kita naikkan pujian penyembahan kita, berdoa, Roh Kudus penuhi kami. Roh Kudus penuhi kami, tuntun kami. Baptis kami dengan Roh-Mu Tuhan supaya kami mampu bersaksi, mengamalkan kebenaran dan Tuhan berkenan atas hidup kita. Amin. Ya. Ayat 36 kita ulangi baca sama-sama 1 2 3. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Semua orang dari bangsa manapun bisa percaya kepada Yesus dan bisa diselamatkan. Amin. Inilah peluang terbuka. Kenapa sampai orang bisa beli produk-produk Indonesia? Kenapa bisa beli? Karena apa Bapak Ibu? Karena ada yang mempromosikan, betul? Karena ada yang menceritakan, betul? Kenapa Yesus yang bisa mau kita ke surga tidak kita ceritakan? Ayolah bersaksi. Bersaksinya gimana? Tunjukkan sikap hidup kita itu yang mempermuliakan Tuhan, amin. Ceritakan keselamatan kepada banyak orang. Lewat sikap hidup kita yang diubah oleh Tuhan. Yesus itu tidak bedakan orang. Yesus itu bagi segala bangsa. Asal kita percaya kepada Yesus. Nggak usah bikin apa-apa, nggak usah lakukan ini, itu supaya diselamatkan. Tinggal percaya saja. Terima firman Tuhan, percaya pada Yesus, diselamatkan. Nah, kalau sudah percaya kepada Yesus, langkah menjadi orang percaya pada Yesus hidup benar. Nah, seperti itu. Ya, jemaat yang diberkati Tuhan, orang yang dipenuhkan Roh Kudus menjadi kesaksian. Mari kita cerita tentang keselamatan. Sama-sama katakan, saya cerita tentang keselamatan. Saya cerita tentang keselamatan. Hanya di dalam Yesus. Hanya di dalam Yesus. Yang kedua, yang perlu kita kerjakanlah ceritakan tentang kisah hidup kita yang sudah diubah oleh Tuhan. Sama-sama katakan, saya diubah oleh Tuhan. Saya diubah oleh Tuhan. Saya bersaksi. Saya bersaksi. Amin. Amin. Ya, orang Kristen jadi kesaksian, sikap hidupnya sudah diubah. Yang dulu temperamen sekarang tidak lagi. Yang dulu emosional langsung bereaksi sekarang lebih menahan diri. Yang dulu sabar ya kan? Sekarang lebih sabar lagi. Ya, diperlukan banyak sabar hari ini. Kemampuan untuk sabar. Ya, sabar sudah menjadi barang langka hari ini, tapi tetap ditemukan pada jemaat Kristus Pandowo. Dulu tidak ngerti, sekarang ngerti. Dulu minta dimengerti terus, ya kan? Sekarang mau mengerti. Ini mestinya gembala harus ngerti saya kalau saya sedang sakit. Ini pendeta harus ngerti kalau ada masalah nih. Mestinya pendeta ini doakan kalau ada masalah. Sekarang gembalamu lagi sakit. Sekarang kita yang ngerti, amin. Sekarang saatnya kita diubah oleh Tuhan. Hidup kita semakin indah, semakin manis. Dulu itu ketika tetangga dengar, ya kan, ada piring terbang lah, ada alat musik yang nggak beraturan, simbal-simbal pecah, ya kan, di rumah kita. Tetapi sekarang kabarnya tetangga bilang, sekarang kok di rumah tetangga sebelah kok musiknya enak gitu kan. Ada subwoofernya, ada nada rendah, ada nada tinggi, ya kan. Kalau suaminya nada tinggi, istrinya nada rendah, ya kan. Itu namanya harmoni. Amin. Haleluya. Amin. Itu namanya keindahan, seni dalam kehidupan. Nah, jangan sama-sama tinggi. Kalau suami nada tinggi, istri nada rendah, ya kan? Anak pakai nada sedang. Itu paduan suara Bapak Ibu. Haleluya. Kalau istrinya nada tinggi, bapak-bapak pakai suara rendah, lebih ngebas lagi. Ya. Haleluya. Pasti itu bagus sekali. Tuhan mengasihi dan memberkati kita. Amin. Ya. Dulu sembrono, sekarang terkontrol hidupnya. Sekarang tanya dulu supaya tidak salah langkah. Bagian kita adalah cerita tentang keselamatan di dalam Yesus, cerita tentang hidup kita yang sudah diubah oleh Yesus. Kalau kita jumpa sama teman kita yang dulu punya sifat tabiat sama seperti kita kurang lebih,
Justru di situ kita bersaksi. Sama bro, dulu aku kayak itu juga. Tapi sekarang sudah kada lagi. Kenapa kok bisa? Karena Tuhan Yesus mengubahku. Ayo ajak orang untuk percaya kepada Yesus. Setidaknya lewat sikap hidup kita, cara bicara kita, respon kita, cara merating kita waktu mau belok ke kanan atau ke kiri. Hidup jadi berkat. Itu siapa sih ibu-ibu? Belok ke kiri ratingnya ke kanan. Kan gak jadi kesaksian Bapak Ibu. Kita gak ngomong loh. Tapi kan lewat sikap hidup kita. Ya, anak-anak naik motor gitu, itu jalan aspal, itu trotoar dinaikin. Kan gak jadi kesaksian seperti itu. Ya. Banyak hal yang lain ya. Sekarang hidupnya menjadi berkat, menjadi kesaksian. Hidupnya diubah oleh Tuhan. Rumusnya kalau misalnya rambut kita memang sejak lahir keribo, kriwil, ya gak apa-apa. Atau kulit hitam, gak apa-apa. Itu bisa diubah, dibawa ke salon, bisa. Ya, muka disablon, bisa diubah. Ya kan, rambut di salon, muka di sablon bisa. Nah, untuk hati bisa diubah. Itu Roh Kudus yang mengerjakan. Firman Tuhan yang mengubahkan. Amin. Kalau hati kita dipenuhkan Roh Kudus, hidup kita dipenuhi oleh firman Tuhan, kita bisa menerima diri kita sendiri. Amin. Bisa menerima kekurangan orang lain, bisa ngerti orang. Bisa ngerti orang. Karena apa? Saya sadar saya orang berdosa, tapi hanya oleh kemurahan Tuhan saya diselamatkan. Kalau ada orang yang nggak sepaham, nggak ngerti dengan kita belajar seperti kasih Yesus menerima aku belajar menerima orang lain karena kasih Yesus ada dalamku. Hidup jadi kesaksian. Saya mau ngulangi lagi, kenapa orang bisa beli produk-produk Indonesia? Karena ada yang mempromosikan, betul? Betul? Kenapa orang bisa beribadah? Karena Bapak Ibu membagikannya. Hidup jadi berkat. Kenapa orang bisa beribadah? Karena diajak. Sudahkah kita ngajak orang hari ini? Amin. Ayolah ajak orang lain, bersaksi. Bawa jiwa-jiwa datang kepada Kristus. Setidaknya Bapak Ibu bersaksi, menjadi kesaksian, mampu ngajak orang berdoa, ngajak orang berpikir positif, ya kan? Wahyu 22 ayat yang ke-11, silakan dibaca. Wahyu 22 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Bapak Ibu lihat Alkitab pribadi masing-masing, Wahyu pasal 22 ayat 11 sampai 13. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Hari ini kita dikuduskan, biarlah kita terus menguduskan diri kita. Amin. Amin. Jangan keluar dari kasih Tuhan ya. Lanjut ya, ayat yang ke-12, 13 silakan. Sesungguhnya aku datang segera, terus dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Puji Tuhan. Sebentar. Apa yang pernah kita kerjakan untuk tubuh Kristus? Jangan berpikir lagi, apa yang akan gereja kasih untuk saya kalau saya berjemaat di situ? Tuhan Yesus kasih saya apa kalau saya beribadah? Sekarang saatnya, apa yang kita berikan untuk tubuh Kristus? Apa yang kita bisa berikan untuk gereja? Apa yang kita bisa kerjakan untuk pelayanan terus berjalan? Apa yang sudah kita bisa berikan untuk tubuh Kristus? Maka Tuhan akan memberikan upah kepada kita bagi yang kerja. Amin. Sama-sama katakan, saya bekerja dalam tubuh Kristus. Saya bekerja dalam tubuh Kristus. Amin. Amin. Ayolah berikan yang terbaik untuk Tuhan. Ambil bagian dalam pelayanan. Tidak ada yang nganggur, semua bergerak dalam pelayanan. Saya menyarankan, saya meminta, mohon menyarankan kepada anak-anak remaja-remaja. Mana anak-anak remaja pemuda? Ambil bagian dalam pelayanan. Apa yang kau lakukan selagi kau muda? Kau punya kemampuan, kehebatan, kau punya skill, kau punya semua keahlian. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Amin. Kalau kamu tidak mau diubah oleh Tuhan, maka dunia akan mengubah hidupmu dan kamu serupa dengan dunia dan tidak pernah jumpa lagi dengan kebenaran. Dan sorga menjadi jauh. Selagi masih muda, kerjakan yang terbaik, maksimal untuk Tuhan. Saya mau ucapkan terima kasih kepada jemaat-jemaat yang sangat memperhatikan, pedulikan untuk pembangunan tubuh Kristus. Ya, saya sangat memberi apresiasi kepada bapak-bapak, ibu-ibu, jemaat, anak-anak remaja-remaja, pemuda yang sudah berikan terbaik untuk Tuhan. Terus kerjakan. Amin. Tuhan memberkati kita. Saya percaya ada upah ketika Tuhan datang. Amin. Saya juga percaya upah kita bukan hanya besar di sorga, di bumi juga kita diberkati. Amin.
Kalau kita menabur di tanah yang subur di ladang Tuhan, pasti kita menuai berkat-berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, lanjut kita baca ayat yang ke-13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, Ya. yang awal dan yang akhir. Terus Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka yang akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Ayat 15. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Tinggal di luar. Ayat tadi di awal mengatakan siapa yang benar terus benar, siapa yang kudus terus menguduskan diri, supaya kita tidak ketinggalan. Amin. 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 Ayolah tetap dekat. Tetap dekat dengan Tuhan. Lanjut ya. Pada ayat yang ke-16 sama-sama kita baca. Bapak Ibu jemaat yang diberkati. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Terus aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Ayat 17 lebih keras. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Roh dan pengantin itu berkata, marilah. Itu ajakan. Menjadi kesaksian, ayolah bawa jiwa-jiwa, bersaksilah, amin. Roh mempelai itu ngajak orang, amin. Roh mempelai itu ngajak orang hidup jadi kesaksian. Gimana orang bisa tertarik kepada Yesus? Yesus sudah terangkat ke sorga, siapkan rumah untuk kita. Biarlah orang tertarik kepada Yesus melalui sikap hidup kita yang sudah diubah oleh Tuhan. Amin. Orang melihat Yesus, amin. Orang melihat Kristus Pandahop dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu yang diberkati, jemaat yang diberkati, biarlah hidup kita menjadi kesaksian. Di mana aku berada, di situ aku hadir jadi berkat. Di mana aku ada, di situ jadi terang. Sebenarnya kan misi Tuhan supaya kita itu betul-betul menjadi manusia seutuhnya, yaitu hidup yang diubah oleh Tuhan, menjadi terang dan garam. Sangat-sangat berfungsi. Itu sebenarnya manusia itu harus jadi berkat. Level kita bukan hanya sukses, biasanya untuk diri sendiri. Level kita menjadi berkat. Amin. Kalau kita sudah diberkati, berkatilah orang lain. Bukan hanya materi. Kalau kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, berkati orang lain dengan firman Tuhan. Kalau hati kita sudah diberkati oleh damai sejahtera, bagikan damai sejahtera itu pada orang lain. Kalau kita dipenuhi sukacita, bagikan sukacita kepada orang lain. Amin. Nah, hidup kita jadi berkat. Marilah, ayo ajak orang lain. Marilah. Siapa yang haus, ayo. Saatnya gereja Tuhan keluar. Perdengarkan suara bangkit. Amin. Tidak eksklusif. Amin. Kita harus jaga diri, nanti kelunturan, nanti rohani kita luntur karena perkara dunia. Justru kita ini keluar jadi terang dan garam dunia. Amin. Amin. Gereja bermisi, gereja bersaksi karena sesuai firman Tuhan. Tuhan akan sertai dengan tanda ajaib dan mujizat. Amin. Bapak Gembala kemarin khotbah hari Minggu, dia memberitakan Injil tentang keselamatan, ada kesehatan, ada kesembuhan bagi orang percaya, tanda orang percaya. Kita minta mujizat untuk Pak Gembala kita. Amin. Ada mujizat juga terjadi. Amin. Ya. Sehingga kita jadi kesaksian. Amin. Amin. Biar kita ngalami Tuhan dan kita menjadi berkat untuk banyak orang. Amin. Siapa yang ingin mengalami kesembuhan? Sakit dulu biar tahu rasanya sembuh gimana. Betul kan? Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Siapa yang ingin diberkati dulu? Bergumul dulu. Lewati pergumulan itu. Ya, jangan lupa itu. Lanjut ya, Wahyu 22. Wahyu 22 ayat yang ke 18 kita baca sama-sama sampai 21. Ya, 1 2 3. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan dari kitab ini,
Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Ya. Dan jikalau seorang mengurangi sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian." Amin. Amin. Ya. Jika orang mengurangi suatu perkataan ini, maka Tuhan akan mengambil bagian dari pohon kehidupan dan dari kota kudus. Apa yang dikurangi? Roh pengantin mempelai berkata, "Marilah, siapa yang haus, ayo. Hendaklah mengambil air dengan cuma." Artinya apa? Bersaksi, mengajak orang. Sama-sama katakan, ngajak orang. Amin. Ya, bahasa anak-anaknya main ajakan. Ya. Ngajak orang, ya. Supaya Tuhan memberikan yang terbaik, upah untuk kita di sorga. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, saya himbau jemaat yang diberkati, saya himbau sesuai dengan Alkitab. Wahyu menuliskan, "Amin, datanglah Tuhan Yesus." Yang datang Tuhan Yesus. Namanya jelas, Tuhan Yesus. Nggak usah bingung, pusing, habis waktu untuk membahas yang tidak fokus. Kita fokus, Yesus mau datang. Ya udah, kita menantikan kedatangan Tuhan. Terus bersaksi, bawa jiwa-jiwa keluarga kita, saudara-saudara kita, lewat sikap hidup kita yang sudah diubah oleh Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita.